Kasus aktif COVID-19 di Surabaya menunjukkan angka penurunan. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, kasus aktif di Kota Pahlawan menyisakan lebih dari 200 orang. Tren kasus aktif COVID-19 di Surabaya terus menurun. Ini setidaknya bisa dilihat dalam waktu 1 minggu terakhir. Dari angka 429 pada tanggal 9 Oktober, menyisakan 268 kasus di tanggal 16 Oktober. Angka kesembuhan yang tinggi membuat angka aktif pun terus menurun. Terus rata-rata 40-60 orang dinyatakan sembuh di setiap harinya. Tanggal yang sama, angka kumulatif kasus COVID-19 di Surabaya tercatat ada lebih dari 15.000 orang dengan angka kemarin 1.121 jiwa. Dan saat ini Pemkot Surabaya mengklaim dari 154 kelurahan, ada 33 kelurahan yang sudah bebas dari COVID-19. Pemkot melakukan micro lockdown untuk kampung yang masih terdapat kasus positif. Untuk warga yang dinyatakan tidak layak menjalani isolasi mandiri, Pemkot menyediakan tempat isolasi di Asrama Haji Surabaya. Dan bagaimana perkembangan terkini penanganan kasus COVID-19 di Surabaya? Sudah ada rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Miftah Farid di sana. Farid, selamat siang. Ini kabar yang menggembirakan untuk kita tentunya. Akhirnya Jawa Timur, terutama ini Surabaya, bisa menunjukkan angka signifikansi menurunnya kasus positif di sana. Dalam 24 hari terakhir, kalau saya tidak salah, di bawah 100 kasus positif yang ada di sana. Kalau dari pemantauan Anda langsung di lapangan, Miftah, bagaimana atau apa yang diterapkan oleh pemerintah setempat sampai akhirnya angka kasus positif ini bisa menurun? Hanum, kalau Anda melihat 33 kelurahan yang diklaim oleh pemerintah kota 0 kasus terkait kasus positif COVID-19, hampir semuanya merupakan kampung padat penduduk. Sehingga kalau dilihat dari tipologi kampung seperti ini, mereka memiliki pola komunikasi dan pola sosialisasi yang cukup baik, cukup erat, sehingga tidak sulit kemudian membuat mereka yakin dengan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari. Ini yang kemudian menjadi salah satu keuntungan bagi pemerintah kota Surabaya, karena sejak awal, Hanum, beberapa bulan yang lalu sebelum ada istilah penguatan di level kampung, pemerintah kota Surabaya sebenarnya sudah menggalang kekuatan kampung, yaitu dengan kampung tangguh, sehingga mereka sejak awal sudah memanfaatkan para pemuda di kampung-kampung tersebut untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan pemantauan terhadap tetangga mereka misalnya, dan juga pengadaan pangan. Ketika ada warga mereka mengalami kesulitan terkait isolasi mandiri atau isolasi dalam rangka karena keluarga mereka positif COVID-19, mereka sudah disuplai permakanan oleh baik warga kampung sekitar maupun juga pemerintah kota Surabaya. Ini yang kemudian tidak heran ketika kita melihat dalam kurun waktu 4 bulan ada banyak sekali signifikan terutama penurunan kasus-kasus di kampung kawasan padat penduduk. Tadi pagi saya berada di salah satu kampung, yaitu di Kampung Malang Wetan, yang merupakan salah satu kampung yang memiliki angka positivity rate yang tinggi di Surabaya. Selama 7 bulan atau setidaknya 5 bulan belakangan atau terakhir, ada kasus positif COVID-19, yaitu 2 bulan yang lalu. Kampung ini tercatat ada 47 kasus positif COVID-19, kalau di secara keseluruhan di wilayah Kelurahan Tegalsari ada 117 kasus dan semuanya sekarang sudah dinyatakan sembuh dan sebagian memang dinyatakan meninggal dunia. Artinya memang ada komunikasi yang baik antara warga kampung dan juga yang sempat kita khawatirkan adalah misalnya soal stigma. Karena banyak sekali stigma sebenarnya laporan yang masuk ke saya soal kalau ada satu warga kemudian dinyatakan positif COVID-19, kemudian banyak sekali warga yang menghindari atau menjauhi mereka. Namun ini tidak terjadi di kampung-kampung tersebut, sehingga supporting system di antara warga yang ada di sana membuat angka kesembuhan sudah relatif cukup tinggi. Misalnya soal kebutuhan mereka makan dan juga kebutuhan mereka secara psikologis, ini menjadi hal yang baik, Hanum, ketika kita bicara soal kampung-kampung ini. Dan yang jelas adalah selama kurun waktu tersebut memang bukan soal selesai atau tidak selesai, karena pandemi ini masih terus berlangsung. Kita tidak tahu misalnya di Kampung Malang Wetan sudah 2 bulan tidak ada kasus baru, tapi mereka juga was-was karena kalau dilihat dari kesejahteraan warga memang cukup bagus, tapi belakangan memang turun, Hanum, karena
saya lihat tadi pagi banyak sekali warga yang keluar rumah tidak menggunakan masker dan mereka beralasan tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena di antara tetangga mereka sudah tidak ada kasus positif COVID-19. Ini memang menjadi pekerjaan rumah karena di samping soal kesadaran yang mulai turun lagi, sehingga perlu lagi Satgas di kampung-kampung ini terus menggerakkan sosialisasi karena tentu saja ada masalah yang muncul yaitu ketika arus ekonomi sudah mulai pulih, Hanum, mereka sudah mulai bekerja sehingga untuk aktivitas sosialisasi ini sangat jarang dilakukan. Sehingga mereka membutuhkan tenaga dari Pemkot misalnya, bisa Satpol PP atau siapapun itu untuk terus masuk ke kampung-kampung ini untuk melakukan sosialisasi. Hal yang dibutuhkan kampung ini sebenarnya juga soal ketersediaan masker, Hanum, dan juga sarana cuci tangan, karena terus terang mereka di Kampung Malang misalnya di satu RW 5 saja ada 10.000 warganya. Dan hampir semuanya atau lebih dari separuh warga ini terdampak positif COVID-19 bukan hanya soal pandeminya, tapi juga soal ekonominya. Mereka tidak mampu secara reguler membeli masker yang layak, sehingga dibutuhkan masker dalam jumlah besar untuk mempertahankan nihil kasus setidaknya untuk 2 bulan terakhir ini. Dan mereka berharap ada bantuan dari pemerintah kota berupa masker dan sarana cuci tangan sehingga mereka bisa meyakinkan kembali warga bahwa pandemi belum berakhir, sehingga mereka bisa terus waspada untuk menjaga setidaknya ketika ada kasus baru mereka tidak gagap dan mereka bisa mengantisipasi dengan baik sehingga penurunan kasus tidak menyebar kemana-mana. Selain itu, selain partisipasi warga, Hanum, patut diakui bahwa pemerintah kota Surabaya sudah memperbaiki bagaimana testing mereka yang sangat masif. Untuk hari ini tercatat per hari mereka bisa melakukan testing untuk 2.000 sampel. Ketika pemerintah kota sudah membuat laboratorium kesehatan daerah ini cukup sangat membantu karena masifnya testing ini juga disupport dengan kecepatan dalam diagnosis, sehingga pemerintah kota percaya diri melakukan testing baik itu rapid test maupun swab test secara dadakan ke beberapa wilayah yang dianggap rentan terhadap penularan, misalnya di pasar, di kampung, atau bahkan di jalan-jalan umum. Pemerintah kota secara dadakan setiap malam mereka melakukan pemblokiran jalan untuk menswab warga yang beraktivitas di wilayah tersebut. Ini dilakukan untuk mempercepat diagnosis sehingga kecepatan dalam treatment dan kecepatan dalam melakukan lockdown mikro ini bisa menjadi kunci bagi pemerintah kota Surabaya. Tapi Hanum, kita masih belum tahu pandemi ini sampai kapan, sehingga semua upaya yang dilakukan baik oleh warga kampung maupun pemerintah kota Surabaya diperlukan konsistensinya, sehingga apa yang sudah dijalankan sekarang bisa terus dipertahankan, bahkan ditambah lagi, terutama kapasitas testing yang diklaim oleh pemerintah kota sudah melebihi dari ambang yang ditetapkan oleh WHO. Baik, Farid, berarti mikro lockdown, kampung tangguh, dan juga konsistensi ini yang masih harus diusung dan digalakan terus untuk ada di sana agar bisa lebih menekan lagi angka pertumbuhan kasus positif. Namun Farid, yang juga menjadi sorotan sepertinya ini soal pemulihan ekonomi. Apa langkah pemerintah setempat untuk bisa menstimulus pertumbuhan, apalagi kita seperti yang tadi Farid bilang bahwa kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan, namun masyarakat tetap butuh mata pencaharian untuk bisa menafkahi keluarganya. Begitu, apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa menstimulus pertumbuhan perekonomian di Surabaya khususnya? Ya Hanum, tadi saya berada di salah satu balai RW di Surabaya yang cukup lengkap sebenarnya catatan tentang bagaimana pola perubahan yang dialami warga terutama di masa pandemi ini. Bukan hanya soal pandeminya, tadi saya sudah menyinggung, tapi juga soal berapa akibat dampak dari pandemi ini, terutama soal ekonomi. Ada catatan yang cukup rigid, misalnya ada berapa warga di sana yang dirumahkan, ada berapa warga yang di PHK, sehingga proses pencatatan ini mempermudah pemerintah kota merespon ketika apa yang dibutuhkan warga. Misalnya, ketika warga dinyatakan positif COVID-19, hal yang paling utama yang mereka pikirkan adalah bagaimana kemudian mereka bisa menghidupi keluarga mereka ketika mereka diisolasi. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Itulah yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah kota dengan banyak sekali skema yang harus bisa diberikan kepada warga. Baik itu bantuan secara tunai misalnya, atau bantuan sembako, atau pola permakanan yang selama ini sudah menjadi tradisi di Surabaya ketika kita bicara soal warga yang positif COVID-19. Baik pemerintah kota maupun warga dengan secara sukarela mengantar makanan untuk warga atau keluarga mereka yang menjalani isolasi mandiri. Hal-hal yang semacam ini, supporting sistem sosial semacam ini, itu yang kemudian dibutuhkan. Karena kalau kemudian posisi
hotel yang sudah mulai buka, kemudian home hospitality lain yang sudah mulai buka, misalnya restoran. Ini yang diharapkan oleh pemerintah kota bisa kembali menyerap tenaga kerja, baik yang berstatus dirumahkan atau PHK maupun angkatan baru yang jumlahnya cukup banyak sebenarnya di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, Hanum. Angkatan kerja di Surabaya lebih dari 1 juta jiwa selama 1 tahun. Bahkan kalau kita bisa lihat di 2019 masih ada angkatan kerja yang harus diserap oleh sumber-sumber kerja yang ada di Surabaya, khususnya yang kalau kita bicara soal Jawa Timur. Terakhir Hanum, saya akan katakan bahwa Surabaya meskipun bisa dianggap berhasil dalam mengontrol atau menjalankan semua program terkait penanganan pandemi COVID-19 ini, tapi kita masih berharap bahwa soal ekonomi ini juga akan berpengaruh pada bagaimana wajah pandemi di Surabaya. Karena kalau dilihat ketika warga tidak mampu membeli masker, ini menjadi masalah yang cukup pelik. Dan kalau kemudian pemerintah kota tidak mensupport baik soal ekonomi mereka dan juga bagaimana kemudian mereka mendapatkan akses terhadap fasilitas atau alat kesehatan, ini juga masalah baru yang akan muncul. Karena kalau dilihat di satu RW yang saya datangi tadi, mengatakan warga tidak cukup mampu untuk membeli masker yang layak dalam kurun waktu yang panjang ini. Karena pandemi kita tahu tidak diketahui sampai kapan terjadi dan kebutuhan masker merupakan kebutuhan yang paling utama untuk menjaga keselamatan kita. Ada masker, ada hand sanitizer, ada sarana cuci tangan yang masih minim, terutama di kampung-kampung yang harusnya disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan hari ini para RW ini sudah akan disosialisasikan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di Surabaya karena mereka akan menerima bantuan 5 juta per RW dan mereka mengatakan bahwa bantuan ini memang cukup membantu sekalipun hanya diberikan 1 kali saja karena mereka akan berencana membuat uang 5 juta ini untuk membeli masker dan juga kebutuhan lain terkait bagaimana kemudian mengontrol warga yang ada di kampung mereka sehingga kasus positif COVID-19 yang nihil ini bukan hanya ada di 33 kelurahan, tapi juga kita harapkan hari ini ada sekitar 200 kasus aktif positif COVID-19 di Surabaya dan tren 1 minggu ini terus menurun dari 400 kemudian turun menjadi 200 dan kita masih bisa berharap bahwa Surabaya bisa terbebas dari kasus positif COVID-19 aktif sekalipun penambahan kasus konfirmasi antara 40 sampai 60 tapi juga kasus sembuh relatif tinggi di antara 60 sampai 80 kasus kesembuhan tiap harinya. Hanum. Baik, Miftah Farid, langkah pemerintah yang sudah sangat mendalami untuk bisa segera membereskan pandemi dan juga stimulus ekonomi di sana, kita tunggu bersama semoga angkanya tidak terus bertumbuh dan kita bisa melewati pandemi ini dengan segera mungkin begitu. Terima kasih Miftah Farid atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.